Oke, kembali lagi di channel ABC Palem. Kali ini kita akan membahas satu fitur di Accurate Online, yaitu fitur penjualan. Apa aja sih di dalamnya? Oke, di dalam penjualan, di sini kita ada penawaran penjualan, ada pesanan, ada pengiriman pesanan, ada uang muka penjualan, faktur penjualan, penerimaan, ada retur. Lalu untuk transaksinya, untuk penjualan di Accurate Online ini, itu tergantung dari bisnis si customer nanti. Dalam artian untuk transaksinya ada beberapa customer kita yang membuat itu dari awal, dari penawaran, lalu ada juga yang langsung mereka skip itu dalam artian melewati dari penawaran, pesanan, pengiriman, dia langsung terbit tagihan. Jadi dalam artian kirim barang langsung plus tagihan. Kita bisa input juga di faktur penjualan. Lalu di penjualan di Accurate Online ini kita bisa perkategoriin pelanggan juga. Lalu di sini ada kategori penjualan juga. Ini berbeda ya, kategori pelanggan ini kita ada pelanggan yang contoh kayak umum, terus ada yang rekanan, ada yang lokal, terus ada yang misalkan ada import begitu. Lalu di sini ada kategori penjualan. Jadi kategori penjualan ini kita bisa set harganya itu per kategori. Lalu di sini ada pelanggan, ini untuk mendaftarkan pelanggan kita nanti. Lalu di sini ada penyesuaian untuk harganya. Lalu ada komisi untuk penjualan. Jadi komisi penjualan ini apabila nanti ada marketing gitu. Lalu ada target penjualan untuk si marketingnya. Lalu ada sistem fitur unggulan dari penjualan kita, yaitu Smart Link e-commerce. Nah, Smart Link e-commerce ini digaris besarkan, yaitu jadi contoh kalau misalkan usaha bapak atau ibu itu bergerak dalam penjualan online. Jadi contoh kita punya barang tersebut itu kita taruh di marketplace, contoh kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Kiri ID, atau Blibli. Jadi kalau misalkan di sana ada transaksi penjualan atas barang tersebut, nah transaksinya itu kita bisa langsung diimport ke dalam Accurate Online. Nah, lalu di Accurate Online itu akan meng-create secara otomatis untuk membuat faktur penjualan, lalu nanti langsung berkurang untuk stoknya. Tapi sebelum kita import ke dalam Accurate ini, ada beberapa settingan yang harus kita setting, yaitu jadi kita harus menyampaikan terlebih dahulu nama yang di e-commerce sama yang nama di program Accurate kita nanti. Gitu. Jadi seolah-olah nanti waktu pas kita import itu langsung mengurangi dari si barang yang ada di sistem kita sama langsung terbit faktur. Gitu. Oke, kita langsung buat simulasi satu contoh untuk transaksi dari awal, dari penawaran penjualan namanya. Lalu di penawaran penjualan ini, apabila kita ada transaksi, jadi contoh misalkan saya ada customer itu memerlukan penawaran kita langsung dibuat di sini. Lalu kita pilih customer-nya ini nanti kita bisa pakai kode atau pakai nama. Gitu. Lalu di sini ada numbernya. Untuk number di Accurate kita otomatis. Lalu sini kita pilih itemnya. Itemnya itu nanti sama, dia ada kode barang sama nama barang. Lalu di sini ada kuantitasnya. Lalu ada di sini ada untuk satuannya. Untuk satuan di Accurate itu kita sudah multi satuan. Lalu untuk harganya ini kita bisa defaultin pertama kali waktu pas barang kita setting di persediaan. Tapi untuk harga tersebut ini kita masih bisa edit lagi. Jadi dalam artian untuk harganya ini kita masih bisa edit manual lagi. Lalu di sini ada kolom diskon. Untuk kolom diskon barang itu kita ada dua, ada persentase sama nilai. Lalu di sini ada penjualan apabila nanti ada salesman-nya. Lalu ada departemen, jadi kita bisa defaultin penjualan ini per departemen apa. Contoh departemen marketing, atau misalkan departemen bagian accounting atau apa gitu. Nah, nanti kita tinggal lanjut aja, klik lanjut. Lalu di sini nanti ada informasi, jadi ada syarat pembayarannya. Syarat pembayaran itu tergantung kita nge-default ke customer-nya. Itu ada yang COD atau misalkan termin 30 hari 45. Lalu sini untuk alamatnya. Lalu di sini ada akun-akun, contoh kayak ada biaya-biaya gitu. Kita tinggal masukin. Lalu di sini kita bisa save, simpan, atau kita cetak, atau kita langsung bisa direct ke email si customer langsung. Jadi
otomatis kita nggak perlu cetak, kita tinggal emailin aja. Kita tinggal masukin alamat email si customer kita, otomatis dia akan terima penawaran yang hasil kita inputan begitu. Atau misalkan kita bisa cetak juga, kita bisa lihat di daftar. Daftarnya itu tinggal kita klik yang di atas pojok kiri. Lalu di situ nanti akan menunggu ada statusnya, menunggu proses atau yang sudah terproses gitu. Ini untuk cetakannya. Nah, untuk bentuk cetakan ini kita masih bisa customize lagi, tapi untuk customize untuk kolom-kolomnya yang tersedia di Acrobat. Nah, setelah kita penawaran selesai kita input atau kita sudah kirim ke customer, untuk selanjutnya yaitu kita tinggal tarik aja dari penawaran tersebut. Jadi contoh penawaran itu kita udah send ke customer, si customer udah oke, kita buat namanya pesanan penjualan di sini. Nah, di pesanan penjualan ini kita tinggal tarik aja nama customernya. Lalu nanti di sini kita tinggal ambil aja dari penawaran tanpa harus kita input lagi gitu. Sama di pesanan ini kita bisa cetak atau langsung direct ke email tersebut gitu. Lalu kita save aja di sini, simpan. Nah, untuk penawaran sama pesanan ini dia belum terjadi penjualan, dalam artian barangnya itu masih ada stok di kita, terus si customer belum terbit piutang gitu. Nah, lalu terjadi penjualan itu dalam artian stok kita berkurang waktu pas kita input namanya pengiriman pesanan. Tinggal kirim ke yang tadi, kita tinggal panggil aja. Sama untuk penomoran ini kita otomatis juga, kita tinggal ambil aja, tarik dari pesanan, tinggal dilanjut. Dalam pengiriman ini otomatis waktu pas kita save atau kita cetak itu barang untuk anti gores ini dia akan berkurang 1 pieces gitu. Nah, dalam penginputan pengiriman pesanan ini kita bisa langsung terbitin juga faktur. Jadi sesuai syarat pembayarannya tadi. Jadi apabila misalkan 30 hari ya berarti kita input pengiriman terlebih dahulu, untuk tagihannya berarti nanti 30 hari ke depan. Atau misalkan kalau sifatnya cash begitu, jadi customer langsung transfer, ya kita langsung terbitin faktur tanpa harus kita keluarin dulu untuk transaksi ini. Jadi kita tinggal tarik aja di sini faktur, otomatis dia akan lompat ke faktur penjualan. Nah, ini kita langsung terbit langsung ke faktur penjualan gitu. Nah, di faktur penjualan itu kita bisa bisa save atau misalkan cetak atau langsung email ke customer ya. Jadi kita langsung email ke customer untuk tagihannya atas penjualan ini gitu. Nah, lalu di faktur penjualan ini kita bisa langsung tarik juga ke proses namanya pembayaran gitu. Jadi setelah tagihan itu kita kirim ke customer, itu kita langsung proses ke pembayaran. Di sini dia akan langsung tarik otomatis dari faktur penjualan itu, lalu kita input di pendalaman penjualan. Lalu sini metodenya ada tunai, cek atau transfer bank. Nah, ini tinggal di refresh saja, tinggal dihitung pembayarannya 50.000 untuk transaksi atas tadi anti gores gitu. Ini kita bisa langsung save atau langsung cetak. Nah, otomatis di sini nanti kita akan terima uang hasil penjualan si anti gores ini. Nah,
Lalu satu fitur lagi, ini ada namanya retur penjualan. Jadi setelah kita kirim barang tersebut ke customer, ternyata barang itu ada rusak atau misalkan ada cacat begitu, si customer boleh meretur barang tersebut. Itu kita tinggal klik retur penjualan. Tapi untuk retur penjualan ini kita untuk defaultnya dari invoicing, dari faktur gitu. Jadi kita tinggal start aja untuk fakturnya itu nomor berapa, otomatis akan keluar barang tersebut. Sama kita bisa langsung save gitu atau cetak atau email ke customer. Nah, lalu untuk default awal itu di sini kita ada pelanggan. Jadi di pelanggan ini itu kita bisa buat daftar si customernya. Di sini ada umum itu kayak misalkan kategori tadi, kategori untuk si pelanggan. Jadi kita bisa pilih gitu. Lalu di sini ada untuk ID-nya, namanya, emailnya, alamatnya begitu. Lalu di sini ada pengirimannya, bisa alamatnya, alamat NPWP atau alamat yang lainnya kita bisa tambahin lagi. Kontak, penjualan, kita di penjualan ini kita bisa kategori yang harga tadi, harganya masuk ke level harga yang mana, kategori diskon. Lalu sini ada untuk syarat pembayarannya, pajak, saldo juga bisa. Nah, lalu di lain-lain ini itu kita ada pembatasan piutang untuk pelanggan. Jadi kita ada dua tipe faktur. Jadi faktur ini kita bisa defaultin atau biasanya itu nilai. Jadi contoh misalkan kita defaultin customer ini 10 juta. Nah, di atas 10 juta dia tidak bisa transaksi, jadi dia harus bayar dulu untuk faktur yang sebelumnya gitu. Kita lanjut, di sini ada penyesuaian untuk harganya. Jadi kita bisa defaultin untuk default untuk harganya gitu. Jadi ada perubahan, misalkan barang tersebut ada perubahan harga, ya kita bisa langsung edit gitu. Lalu di sini ada komisi untuk si penjualnya. Jadi kita bisa otomatis langsung nge-default untuk si salesnya nanti nilai perhitungan komisinya. Lalu di sini ada berlaku untuk tenaga kerja untuk semuanya atau tertentu begitu. Jadi tertentu ini kita bisa defaultin per email. Lalu sini ada lain catatan gitu. Lalu di sini ada target penjualan. Target penjualan itu kita bisa targetin untuk per barang atau si penjualnya gitu. Nanti tinggal di setting. Lalu di sini untuk ada cabangnya. Jadi apabila misalkan usaha kita tuh ada cabangnya. Ini penjualan. Lalu ini untuk fitur untuk unggulan kita yaitu Smart Link e-commerce yang tadi. Jadi kita bisa defaultin untuk beberapa e-commerce. Lalu nanti waktu pas terjadi penjualan di e-commerce kita langsung bisa import gitu. Sekian untuk penjelasan fitur penjualan ini. Apabila ada yang kurang dari penjelasan penjualan ini, itu nanti kita ada manual booknya atau bisa menghubungi kita untuk lebih lanjutnya. Sekian dari video untuk penjelasan penjualan yang ada di Accurate Online ini.